Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Mulia. Saya dari kelas SI 1B. NPM saya 25117034. Saya membuat video ini karena untuk tugas dasar komunikasi bisnis untuk menjelaskan atau mencari tahu mengenai beberapa hal komunikasi dengan klien dan pelanggan dengan materi pelayanan pelanggan, komunikasi persuasif dasar, mengenai komplain secara profesional. Yang saya baca-baca dan saya cari tahu mengenai 3 hal tersebut. Yang pertama, untuk pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan adalah seluruh aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan pelanggan sebelum, selama, dan setelah transaksi. Tujuan pelayanan pelanggan menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan, membangun citra positif perusahaan, dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Prinsip dasar pelayanan pelanggan ramah dan sopan, karena sikap positif menciptakan kesan pertama yang baik dan responsif, cepat tanggap terhadap pertanyaan atau kebutuhan pelanggan, empati memahami perasaan dan sudut pandang pelanggan. Nomor 4, harus profesional, tetap tenang, jujur, dan bertanggung jawab ketika berinteraksi. Nomor 5, solusi, fokus pada penyelesaian masalah, bukan menyalahkan. Contoh, menyapa pelanggan dengan sopan, mendengarkan kebutuhan pelanggan tanpa memotong pembicaraan, memberikan informasi yang jelas dan akurat. Jadi contohnya itu kayak ada yang misalnya ada yang beli handphone, saya ambil dari saya ambil kalau misalnya saya berjualan handphone dan ada yang datang ibu-ibu, bukannya anak muda. Jadi kan ibu-ibu kan rata-rata butuhinnya yang baterai tinggi atau baterainya besar, terus kamera tidak terlalu penting. Ya yang penting bisa main HP dan nonton video gitu. Jadi fokus pada penyelesaian masalah, bukan menyalahkan. Tetap tenang dan jujur. Saya akan memberitahu misalnya yang HP yang device saya tawarkan ini begini dengan baterai segini tapi kameranya segini. Itu salah satu contoh. Nomor 2, komunikasi persuasif datar. Pengertian, komunikasi persuasif adalah cara berkomunikasi yang bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku orang lain tanpa paksaan. Tujuan ini adalah untuk meyakinkan pelanggan, mendorong pelanggan ambil keputusan, misalnya untuk membeli produk tersebut, dan membangun kepercayaan. Unsur paling penting komunikasi persuasif adalah kejelasan pesan, kredibilitas, empati, menyesuaikan pesan dengan kebutuhan pelanggan. Manfaatnya adalah menjelaskan keuntungan yang diperoleh pelanggan. Teknik dasarnya adalah gunakan kata positif, fokus pada kebutuhan pelanggan, ajukan pertanyaan terbuka, berikan solusi, bukan sekadar penjelasan. Contohnya, produk ini cocok untuk yang saya tadi bilang. Saya akan tetap gunakan kata positif untuk menawarkan handphone tersebut kepada pelanggan yang kebetulan pembeli tersebut adalah ibu-ibu, bukannya anak muda. Fokus pada kebutuhan pelanggan. Saya akan fokus pada kebutuhan pelanggan, ajukan pertanyaan terbuka, berikan solusi, bukan sekadar penjelasan. Saya akan mengajukan pertanyaan seperti kayak misalnya, ibu datang untuk membeli apa? Tapi kan ada juga ya ibu-ibu yang misalnya tuh yang udah update atau yang pokoknya kamera itu penting atau kebutuhan pekerjaan ibu tersebut. Jadi saya pertama akan ajukan pertanyaan dulu, ibu membutuhkan HP yang seperti apa dan bagaimana. Dan kalau si ibu itu bilang, saya HP buat kerja mas, kerjaan saya ini,
misalnya saya bisa ngedit atau saya bekerja di yang pokoknya pekerjaan yang harus memfoto-foto dengan kualitas tinggi, maka saya akan berikan juga solusinya, misalnya HP iPhone terbaru yang jelas-jelas kameranya tinggi untuk memfasilitasi pekerjaan si ibu tersebut. Dan jika yang datang hanya ibu-ibu yang sekedar untuk mendengarkan video dan untuk sekedar berkomunikasi dengan keluarganya, maka saya akan menawarkan HP yang cukup terjangkau mungkin, karena bisa aja si ibu tersebut juga gengsi atau gimana. Jadi seperti itu contohnya. Yaitu seperti itu contohnya, saya akan menjelaskan kelebihan iPhone tersebut kepada si ibu yang mempunyai pekerjaan, dan saya juga akan menjelaskan produk kepada si ibu yang cuma ingin memakai HP itu untuk berkomunikasi dan untuk mempunyai HP berkomunikasi dengan anak-anaknya gitu. Saya akan menjelaskan misalnya baterainya tahan lama atau gimana gitu. Dan saya akan menjelaskan juga kepada si ibu yang memiliki pekerjaan untuk menjelaskan bahwa iPhone ini memiliki kamera yang bagus dan HP-nya smooth segala macam. Menangani komplain secara profesional. Pengertian: komplain adalah ungkapan ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang diterima. Tujuan menangani komplain: mengembalikan kepuasan pelanggan, mencegah masalah berulang, mencegah reputasi perusahaan, dan langkah-langkah menangani komplain. Dengarkan dengan baik, jangan menyela pelanggan, tetap tenang dan sopan, jangan terpancing emosi. Tunjukkan empati, akui perasaan pelanggan, meminta maaf dengan tulus, meski kesalahan belum tentu di pihak kita, cari solusi, berikan pilihan penyelesaian, tindak lanjuti, pastikan masalahnya benar-benar selesai. Contoh: terima kasih atas masukannya, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, kami akan segera membantu menyelesaikan masalah ini. Kesimpulannya dari semua itu adalah komunikasi yang baik dengan klien dan pelanggan membutuhkan pelayanan yang ramah dan profesional, kemampuan berkomunikasi secara persuasif, keterampilan menangani komplain dengan bijak. Ketiga hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Mungkin cukup sekian yang saya presentasikan hari ini. Untuk tugas tersebut, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan, karena saya cuma manusia biasa dan sedang mempelajari dan memahami secara dalam tentang ketiga hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.